Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Apriansa, NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistika bisnis materi kedua, yaitu tentang data, populasi, sampel, dan penyajian data. Yang pertama, data dan variabel. Data dan variabel. Data adalah sekumpulan datum yang berisi kata-kata serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel listrik adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Variabel kontinu adalah variabel yang nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kecepatan yang diperlukan. Kedua, data menurut skala pengukuran. Yang pertama, nominal. Sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok, contoh jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, manajemen atau akuntansi. Yang kedua, selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat, contoh tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, skala perusahaan, besar atau sedang. Kedua, interval. Selain memiliki sifat datar ordinal, juga memiliki sifat interval antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap, contoh temperatur. Berikutnya rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti, contoh tinggi badan, berat badan atau waktu. Berikutnya jenis data menurut sifatnya. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan informasi melalui tipe data statistik deskriptif sehingga menjadikannya data yang dideskripsikan dengan kelompok dan kategori daripada angka. Tipe data ini relevan untuk sebagian besar penelitian sehingga penggunaan terbatas dan statistik karena tidak cocokkan dengan kebanyakan metode statistik. 1. Data nominal. Dalam statistik, data nominal juga dikenal sebagai skala nominal, yaitu klasifikasi variabel kategori yang tidak memberikan nilai kuantitatif apapun. Kadang-kadang disebut sebagai data berlabel atau bernama. Istilah nominal berasal dari nomenklatur Latin, yaitu nomen, yang artinya nama, sehingga dipergunakan untuk memberi label atau menamai variabel tentang memberikan nilai kuantitatif apapun. Ini tidak benar dalam beberapa kasus di mana data nominal mengambil nilai kuantitatif, namun nilai kuantitatif ini tidak memiliki karakteristik numerik. Yang kedua, data ordinal. Jenis kualitatif adalah dalam data ini di mana variabel memiliki kategori alami, teratur dan jarak antar kata tidak diketahui. Dengan demikian, data ordinal merupakan kumpulan dari variabel ordinal. Misalnya data yang dikumpulkan dari mengajukan pernyataan dengan skala Likert adalah ordinal. Selanjutnya jenis data menurut sifatnya. Data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang terukur dan dapat dihitung. Data kuantitatif dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau statistik. Pastinya jenis ini dapat diolah dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan informasi yang berguna. Dan kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Selain itu, ia juga dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Contohnya, dalam penelitian mengenai efektivitas sebuah obat, dan kuantitatif dapat digunakan untuk mengatur efek obat terhadap pasien. Tingkat keberhasilan pengobatan atau efek samping dapat dihitung dan digunakan untuk menentukan apakah obat tersebut layak edar. Berikutnya jenis data menurut sumbernya. Yang pertama, data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi.
di dalam suatu sekolah, misalnya data guru, data keuangan, data siswa, data prestasi siswa, dan sebagainya. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Bagi suatu sekolah, misalnya tingkat daftar beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, dan permintaan, dan sebagainya. Berikutnya jenis data menurut waktu pengumpulannya. Pertama adalah cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contoh jumlah mahasiswa UPI dari 2016 sampai 2017. Jumlah perusahaan go publik tahun 2016. Yang kedua, time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contoh, pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan, produksi padi Indonesia tahun 2007 sampai 2016. Berikutnya jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama data Premier, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya BPS melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS, data perbankan dari BI, dan lain-lain. Berikutnya tendensi sentral pengertian. Tendensi sentral atau pengukuran pemusatan data merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistik deskriptif. Tendensi sentral merupakan angka yang menjadi ukuran dari pemusatan distribusi data. Jenisnya ada 3, yaitu mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang sering muncul. Distribusi data dikatakan baik jika data distribusi normal. Nilai dari mean, median, dan modus juga akan berpengaruh terhadap kurva distribusi data yang terbentuk. Selanjutnya, ukuran pemusatan. Salah satu aspek yang penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan, central tendency. Setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran pemusatan yang sering digunakan, yaitu mean, rata-rata, atau rata-rata aritmatika. 2 median, yang ketiga modus, yang keempat rata-rata geometrik, dan 5 rata-rata harmonik. Selanjutnya jenis-jenis ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika nilai keseluruhan dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan tendensi letak paling tengah atau paling pusat. Selanjutnya jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang nomor pertama, mean rata-rata. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data. Yang kedua, median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Jenis-jenis ukuran pusat nilai. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Kumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kuliah Statistik Ekonomi pertemuan 2 atau materi 2. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Subhanallah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.